Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Bersama kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 hingga 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat kesulitan kita, sekiranya kita seorang yang tuli. Jika kita buta atau lumpuh, orang lain dapat melihat kesulitan kita dan mungkin segera memberikan pertolongan. Namun, jika tuli, bagaimana orang dapat tahu bahwa kita memerlukan pertolongan? Saudara dan saudari, dalam Injil pada hari ini dikisahkan Yesus menyembuhkan orang tuli, berbeza dari cara penyembuhan yang biasa Yesus lakukan, di mana orang itu dipisahkan dari orang banyak. Lalu Yesus memasukkan jarinya dan meraba lidah orang itu. Selanjutnya Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Efata," artinya terbuka. Ia menengadah ke langit agar orang itu mengerti bahwa kuasa untuk menyembuhkan datang dari Allah. Mujizat pun terjadi, dan telinga orang itu dapat mendengar dan mulutnya dapat berbicara. Namun Yesus melarang dia menceritakan hal itu. Akan tetapi makin luas dia memberitakannya. Saudara dan saudari, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang bisu dan tuli secara jasmani. Bukan hanya telinga dan lidahnya yang terbuka, tetapi hatinya pun terbuka pada Yesus. Ini terlihat dari kesaksiannya pada orang banyak, di mana mulutnya tidak henti-hentinya membicarakan kuasa karya Yesus yang dia alami. Tidak heranlah bila orang banyak pun menjadi takjub. Maka genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya
Pada waktu itu telinga orang-orang tuli akan terbuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudara dan saudari, dengan kisah penyembuhan ini, Markus ingin kita sadar bahwa Mesias sudah hadir di dunia. Saudara dan saudari, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Scholastica. Pada tanggal itulah ia lahir bagi kerajaan surga dan meninggalkan teladan kesucian bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saudari, sebagaimana Maria dengan kata ya-nya kepada Allah, ia telah menjadi bonda Allah dan bonda kita semua. Demikian pula Santa Scholastica, dengan kata iya-nya ia telah menjadi ibu bagi banyak jiwa. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.